Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces. Energinya perihal terkait tentang hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Mei 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau direspon gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simpel sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Pisces. Kalau bisa, kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Pisces. Hal baik untuk kamu ya di bulan Mei 2022 untuk kamu. Beri saya 10 kartu untuk Pisces. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada The Hermit, The Empress, Temperance, The Hangman, Page of Swords, King of Swords, Ten of Cups, Three of Cups, dua lagi untuk Pisces, Five of Swords, dan ada Ten of Pentacles. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the decknya ya. Oke, Pisces. Energinya terkait perihal tentang hal baik yang akan terjadi pada kamu di bulan Mei 2022. Hal baiknya, selamat ya, bentar lagi kamu akan punya keluarga. Keluarga maksudnya apa, Ce? Itu loh, maksudnya selamat, bentar lagi kamu akan menikah atau mungkin dilamar. Intinya kan berarti kamu punya keluarga baru, ya enggak? Punya suami, punya istri. Nah, kalau yang jomblo gimana, Ce? Yang jomblo, ya berarti akan bertemu dengan jodohnya, ya. Entah dijodohkan, ya. Atau mungkin kamu pas dapat pacar, ternyata pacar kamu ngelamar kamu, atau mungkin ketika kamu ngelamar pacar kamu, diterima. Nah, seperti itu. Atau mungkin di sini tiba-tiba kamu tembak gebetan dan gebetan kamu serius ingin ngajak kamu menikah. Nah, seperti itu Pisces, ya. Jadi ibarat dimana ya selamat, kamu akan ibarat kata ya menuai kehidupan baru, ya. Semoga impian kamu tercapai ya. Karena aku ngerasa itu kalau zodiak Pisces itu akan menikah di tahun ini. Nggak tahu kenapa sih, ya. Pokoknya tahun ini aja kamu akan menikah, ya. Jadi ada masanya sih. Entah di bulan berapa, saya nggak tahu. Bisa cepet di bulan Mei ini ternyata udah lamaran, tunangan, kita nggak ada yang tahu. Atau mungkin ternyata lamarannya di bulan Juni, Juli, Agustus, kita nggak ada yang tahu. Nggak disangka-sangka saya jomblo, tapi saya kurang percaya, tiba-tiba aja di tahun ini pas bulan berapa, misalnya bulan 7 atau bulan 8, tiba-tiba ada yang ta'aruf ke rumah kamu, atau mungkin tiba-tiba kamu dijodohkan orang tua dan tiba-tiba menikah. Nah, kita nggak ada yang tahu, itu namanya jodoh. Nah, seperti itu Pisces ya, jodoh itu kadang nggak disangka-sangka, ya. Tapi aku punya pacar, kelihatannya pacar aku kayaknya aku ajak nikah nggak mau, atau mungkin dia nggak mau seriusin aku. Nah, tiba-tiba kamu putus, dapat gandengan baru terus menikah. Nah, banyak yang kayak gitu.
Pernah dengar nggak Pisces? Saya punya ya cerita, bukan cerita juga sih, tapi ini asli ya, terjadi pada pasangan saya. Dan dia itu punya siapa ya, adik apa cecenya ya. Cece itu kalau dalam bahasa Chinese itu kakak ya, kakak perempuan. Jadi itu kayak kakak perempuannya itu, cecenya itu tuh pacaran udah hampir 5 tahun lebih. Itu pacaran ya. Nah terus cecenya pacar saya itu pasangan saya, terus akhirnya tiba-tiba putus. Nah terus abis itu pacaran sama cowok 3 bulan, tiba-tiba nikah dan sekarang udah punya anak. Nah itu namanya jodoh, kita nggak ada yang tahu ya, nggak seperti itu. Kadang ya memang kadang realitas seperti itu sih. Saya juga punya temen juga sama kasusnya, sama kayak gitu, pacaran bertahun-tahun nggak nikah-nikah, tahu-taunya pacaran sama yang ini tiba-tiba langsung nikah. Nah itu namanya jodoh guys. Jodoh itu kadang Tuhan ngasih jodoh buat kita itu di waktu yang tepat ya, tidak apa-apa. Ya Pisces ya, makanya jangan terlalu nggak mungkin gini gitu ya, kuasa Tuhan siapa yang tahu. Tapi harus diimbangi dengan ibadah ya. Saya selalu ngasih tahu loh buat kalian, kalau pengen ketemu jodoh tuh ibadahnya itu rajin, biar rajin guys. Saya udah ngasih tahu, puasa itu cara satu-satunya. Jangan ngeluh, jangan bolong, biar teratur. Jangan misalnya puasa masih bolong-bolong. Nah kayak gitu kayak gimana mau ketemu jodohnya? Saya udah kasih tahu ya caranya gimana. Kadang-kadang tuh ya orang suka nggak dilakuin, padahal gimana ya, itu kan mudah ya, itu cara spiritual kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi nggak mau dilakukan oleh orang-orang ya. Kadang-kadang tuh saya sampai capek sama orang-orang tuh kayak gitu ya. Kayak temen saya susah banget dikasih tahu ya, padahal ya meskipun saya Chinese, saya puasa ya, itu nggak ada salahnya kita coba puasa ya. Puasa di agama masing-masing kan ada, agama Kristen, Katolik, Buddha ya, Hindu, Muslim ya, banyak kan puasanya masing-masing di setiap agama, dan itu memang ada ajarannya, nggak ada salahnya loh kita ikut. Tapi yang kadang manusia itu susah kalau dikasih tahu, udah diajarin tuh susah ya. Makanya buat kalian yang jomblo nih, yang belum resonate, ikutin ya kali aja bener kamu ketarik energinya di tahun ini kamu menikah ya. Meskipun ini saya baca bulan Mei, entah kenapa saya baca di tahun ini juga bakal terjadi kok ya. Makanya saya doakan nih, semoga apa yang menjadi doa dan harapan kalian ini dapat terkabulkan, karena ya saya tahu ya, untuk menikah itu adalah sesuatu yang bahagia, tapi menikah dengan orang yang tepat, jangan orang yang salah, jangan orang yang toksik ya, diterima. Janganlah, hidup juga bakal berantakan ya. Seperti itu Pisces. Saya doakan semoga kehidupan kalian ini bisa berbahagia ya. Puasa aja coba, yang belum resonate puasain dari sekarang. Mau puasa Senin Kamis sama puasa weton, terutama tuh weton 3 hari ya, sebelum hari lahir, pas hari lahir, dan sesudah hari lahir. Oke? Kita lihat ya pesan angelnya buat Pisces terkait situasi dan keadaanmu saat ini. Apa sih yang ingin angel sampaikan buat Pisces? Oke. Love angels. Oke. Saya minta 2 kartu lagi ya. Satu lagi. True love ya. Oke. Ternyata ada di antara kalian yang melepaskan masa lalu kalian ya, dan memulai hubungan dengan orang baru. Ternyata orang baru ini malah jadi true love kalian, jodoh kalian. Oh gitu. Jadi memang hal baiknya di sini tuh, kamu bertemu dengan jodoh kamu itu ternyata harus melewati proses dulu ya. Kamu berpacaran, kamu susah untuk move on ya, susah untuk melupain ya. Ternyata setelah itu Tuhan memisahkan kamu sama pacar kamu, dan ternyata setelah itu kamu malah dipertemukan dengan orang yang menjadi jodohnya kamu Pisces ya. True love ya, emang sudah jodoh, mau gimana ya. Terkadang ya selalu aku bilang kan, terkadang pacar juga nggak bisa jadi jodoh juga. Terkadang orang yang kita cintai banget, orang masa lalu, ternyata belum tentu jadi jodoh kita ya. Seperti itu Pisces. Itu aja sih buat kamu. Saya doakan semoga energinya cocok di kalian ya, karena kan aku baca bulan Mei, tapi ini ada hubungannya dengan tahun ini ya guys. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.